Baiklah, materi pertama yaitu apa itu elit politik. Elit politik adalah mereka yang menduduki posisi atau jabatan strategis dalam sistem politik. Jabatan strategis yang dapat membuat keputusan dan kebijakan dan dinyatakan atas nama negara. Elit ini jumlahnya ratusan, mencakup para pemegang jabatan tinggi dalam pemerintahan, partai politik, kelompok kepentingan. Para elit politik Indonesia berjaga di setiap sudut kota. Menjelang pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden negara Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara yang paling aman di dunia karena hampir di setiap sudut kotanya dijaga ketat oleh para elit-elit politik yang bertarung meraih kursi kekuasaan, terutama di persimpangan jalan, pohon-pohon, serta tiang-tiang yang ada di pinggir jalan. Mereka berjaga dengan senyum yang indah untuk dipandang dan dengan moto dan slogan yang menjelaskan kesetiaan mereka terhadap kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat. Upaya yang dilakukan para elit-elit politik ini merupakan suatu upaya yang sangat membanggakan menurut saya. Karena upaya yang dilakukan mereka untuk berjaga-jaga di setiap sudut kota tidak mengharapkan gaji, tetapi hanya ingin dikenali oleh seluruh elemen masyarakat atau mungkin lebih tepatnya jual tampang. Para elit-elit tersebut berjaga tidak kenal lelah. Biar cuaca seperti apapun, mereka tetap setia mengabdi kepada masyarakat. Tapi sayangnya, masa kerja mereka untuk berjaga dan melindungi masyarakat di setiap simpang dan sudut kota tidak lama, dan akan berakhir karena dengan melihat yang sudah-sudah setelah proses pemilihan berakhir. Kebanyakan dari mereka tidak akan peduli lagi terhadap kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, karena keinginan terselubung mereka telah mereka dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya Muhammad Erizal akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu contoh kasus elit politik di Indonesia. Banyaknya para elit politik yang terjerat kasus korupsi merupakan indikasi yang menandakan bahwa partai politik gagal dalam mencetak kader anti korupsi. Seperti contoh yang kita ketahui yaitu dua elit Partai Golkar, yakni Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin dan Alex Nurdin yang terjerat dalam kasus korupsi ini. Nah, tentunya kita bertanya-tanya mengapa banyaknya para elit politik yang selalu terjerat dalam kasus korupsi tersebut. Menurut seorang pengajar hukum tata negara UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yaitu Gugun Elguyani, mengatakan mengapa maraknya terjadi korupsi pada elit politik. Yang pertama yaitu partai politik gagal menjalankan peran dan fungsinya dalam pendidikan politik anti korupsi. Banyak para kader partai politik besar yang menjadi kepala daerah malah terjerat kasus korupsi pada akhirnya. Yang kedua yaitu partai politik menjadi satu-satunya institusi demokrasi di negeri ini yang tidak mau melakukan reformasi. Percuma membenahi lembaga peradilan, menata sistem pemilu, menguatkan lembaga anti korupsi, tapi lupa membenahi partai politik yang sudah rusak. Yang ketiga yaitu partai politik semakin mundur, sulit didorong menuju arah partai politik modern yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Menurut publik bisa melihat pelaporan dana kampanye partai politik sangat tidak terbuka dan nihil pertanggungjawaban. Partai politik tidak terbuka kepada publik, dapat uang dari mana, berapa triliun, untuk apa saja. Berikut ini contoh kasus elit politik yang terjadi di Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin terseret dalam kasus suap penanganan perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus ini menjerat Wali Kota Tanjung Balai Nonaktif M. Syahrial, pengacara Maskur Hussein, dan mantan penyidik KPK Stepanus Robin Patuju. Aziz terseret dalam perkara ini adalah saat penetapan Stepanus, Maskur, dan Syahrial sebagai tersangka penanganan perkara di KPK. Menanggapi hal tersebut, DPP Partai Golkar menghargai seluruh proses hukum yang menyangkut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tersebut.
Pertama, kami menghargai seluruh proses hukum yang telah berjalan yang ada di KPK, kata Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Supriyansa, dilansir dari Tempo Selasa 7 September 2021. Golkar menilai proses hukum di KPK sudah berjalan dengan baik selama ini. Supriyansa juga mengajak semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap masalah yang menimpa Aziz. Yang ketiga, mari kita doakan beliau, iya kan? Mari kita mendoakan beliau agar tegar menghadapi masalah ini dengan baik, kata dia. Dalam surat dakwaan Stepanus, terungkap bahwa Aziz Syamsuddin lewat Aliza Gunado memberikan sejumlah uang kepada Stepanus. Jumlah yang diberikan tak sedikit, yakni 3,09 miliar rupiah dan 36.000 US dollar. Menanggapi hal itu, Ketua KPK Firly Bahuri memastikan tak akan pandang bulu dalam mengusut kasus suap penanganan perkara. Firly bahkan mengatakan pihaknya terus mengumpulkan bukti dan keterangan terkait dengan dugaan pemberian 3,09 miliar rupiah dan 36.000 US dollar dari Aziz Syamsuddin kepada Stepanus. Siapapun pelakunya, kami tidak pandang bulu jika cukup bukti. Kami masih terus bekerja dan mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Tolong berikan waktu untuk kami bekerja, ujar Ketua KPK Firly Bahuri kepada wartawan dikutip Senin 6 September 2021. Itulah salah satu kasus elit politik. Pendapat saya tentang kasus ini ialah sejak Undang-Undang KPK direvisi, kekuatan KPK sebagai salah satu lembaga pemberantas korupsi yang garang mulai rapuh dan cenderung tak berdaya. Segala peran mereka tak lagi sama seperti dulu. Yang paling anyar terlihat dari pencopotan 75 pegawai KPK dianggap kritis itu melalui mekanisme tes wawasan kebangsaan. Hal ini menandakan reformasi penegakan hukum di tanah air masih lemah dan jauh panggang dari api. Kita bisa menilai bahwa di tengah pandemi seperti ini, fokus masyarakat sipil teralihkan pada isu-isu seputar virus dan cenderung melupakan soal lemahnya penanganan korupsi di KPK. Itu makanya kita semua untuk selalu awas dan waspada terhadap usaha pelemahan KPK di era pandemi ini. Menurut saya, konsolidasi di tingkat mahasiswa harus segera dilakukan agar komitmen pemberantas korupsi sebagai buah reformasi makin tegak berdiri. Perlu konsolidasi baik daring maupun luring agar KPK semakin kuat dalam upaya penegakan hukum dan pemberantas korupsi di tanah air. Melihat fenomena yang terjadi sekarang ini, saya berharap bahwa lakukanlah yang terbaik untuk rakyat serta dalam menjalankan sesuatu hal khususnya politik. Haruslah berpijak pada teori-teori yang ada agar tidak salah langkah serta posisikanlah diri sebagai porsi yang telah disediakan. Meskipun dalam ini manusia memiliki sifat yang tidak akan pernah puas dengan kekuasaan. Jadilah para elit politik yang betul-betul sanggup berjalan tanpa harus berlandaskan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu upaya yang kita terapkan untuk mengatasi kasus tersebut. Yang pertama yaitu berikan hukuman yang berat kepada koruptor. Yang kedua yaitu jadilah pemimpin yang berintegritas. Yang ketiga yaitu bangunlah pendidikan moral sejak kecil. Yang keempat yaitu tanamkan nilai religi secara intensif. Yang kelima yaitu supremasi hukum yang kuat. Jadi itu kami mengharapkan kepada seluruh pemilih yang nantinya akan menggunakan hak suara supaya dapat menilai dan mencermati dengan hati-hati agar pilihan kita nanti memang betul-betul orang yang peduli akan nasib masyarakat serta orang-orang yang punya latar belakang yang baik dan dapat dipercaya, bukan orang-orang yang merampok untuk memperkaya diri dan keluarga saja. Peristiwa-peristiwa yang lalu harus bisa dijadikan pembelajaran. Jangan mudah percaya dengan orang yang lugu dan berwajah tampan, karena perampok dan penipu itu punya ribuan cara untuk memperdayai. Contohnya saja, orang-orang yang telah tepatkan KPK sebagai perampok uang rakyat semua berwajah tampan dan selalu melakukan tipu daya di berbagai media dan memperdayai kita semua. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi. Untuk itu, jadilah rakyat yang cerdas dan tidak tertarik oleh godaan atau suapan.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.